Kita ketemu lagi, terus sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, bab 2 ada tentang faktor dan kelipatan. Nah, di sini kita belajar tentang faktor dan kelipatan, terus ada bilangan prima, FPB dan KPK. Ini nanti ada box magic, ada pohon faktor dan lainnya. Nanti kita bahas satu dulu ya. Nah, tadi kita sudah tahu arti dari faktor suatu bilangan. Jadi, bilangan-bilangan dapat membagi habis bilangan tersebut. Kita kasih contoh. Yuk, kita pecahkan misteri di bawah ini. Ini ada 4 balon. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini karena kita membagi bilangan habis, nah kakak akan bagikan kepada 4 teman kakak. Kalau nih 4 balon kakak bagiin ke 4 teman kakak, dapat berapa balon ya satu orang? Ya, dapatnya hanya 1 balon kalau kakak bagiin ke 4 teman kakak. 1, 2, 3, 4. Jadi satu orang dapat ya 1. Sekarang kakak mau bagiin ke 3 teman kakak balonnya. Nah, 1, 2, 3. Berarti satu orang dapatnya berapa balon? Tetap 1 balon. Ya kan? Tapi ada balon yang nyisa nih. Berapa yang nyisa? 1 balon. Oke. Sekarang kakak bagi ke 2 teman kakak. Kakak bagi ke 2 teman kakak ini ya ceritanya temennya 2. Nah, kira-kira satu orang dapat berapa balon ya? Ini buat dia deh. Ini buat dia. Oh, satu orang dapat 2 balon. Tulis di sini 2 balon. Oke. Sekarang ini kakak mau bagi cuma ke 1 orang aja. Kakak mau bagi ke 1 orang aja. Nih, 1 teman kakak. Semuanya kakak bagi. Berarti dia megang berapa balon? 4 balon. Seperti itu. Nah, jadi yang habis dibagi itu, yang tidak bersisa, disebut faktor. Jadi faktornya berapa aja? 4, karena ada 4 teman. 3? Enggak, karena 3 itu ada sisa 1 balon. Jadi jangan cari yang sisa. 2, kemudian 1. Boleh diurutin dulu dari yang paling kecil ya. Seperti itu contohnya. Mencari faktor dengan benda konkret. Nah, sekarang kakak punya 6 apel. Nah, kita bagikan ya. Coba ke 6 teman. Berarti 1 orang mendapat berapa apel? Ini kakak bagiin ke teman yang 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Jadi 1 teman dapat 1 apel. Ada yang bersisa? Nggak ada. Nah, sekarang ke 5 teman kakak. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Kakak bagikan apel ini ke 5 teman. Ini teman pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kakak bagikan. Oh, ternyata tetap dapetnya cuma 1 apel, tapi ada sisa apel yang nggak dibagi ke siapa-siapa. Berarti sisanya 1 apel. Oke. Sekarang kakak bagi ke 4. Ke 4 temen. 1, 2, 3, 4. Oke. Oh, ternyata masih tetap 1 apel. Tapi sisanya ada 2 apel. 2 apel sisanya. Kakak bagi ke 3 teman kakak. Nih, kita hapus. 1, 2, 3. Berarti sisa 3 dong. Oh, ini bisa bagi ke dia lagi. Ini A, teman kakak yang B, teman kakak yang C. Ini kakak bagi lagi yang A, ini kakak bagi lagi yang B, ini bagi yang C.
Jadi si A dapat 2, si B dapat 2, si C dapat 2. Oh, berarti kalau kakak bagi ke 3 teman kakak, dapatnya dia 2 apel satu orang. 2 apel. Tapi bersisa nggak? Tidak bersisa. Nah, sekarang kakak mau bagi ke 2 teman kakak aja. Kedua teman kakak berarti satu orang dapat berapa ya? Cuma dibagi 2 orang doang nih, 6. Oh, berarti 3-3 dong satu orang. Langsung 3 apel. Dan tidak bersisa. Kalau kakak bagi cuma ke satu orang, ya udah semua aja kakak bagi. Berarti berapa? 6 apel. Nah, berarti faktornya itu yang gak bersisa sesuai dengan artinya tadi yang dapat membagi habis bilangan. Berarti yang gak bersisa ada berapa aja faktornya. Kita urut dari yang kecil dulu ya nih. 1. Oh, ini bersisa enggak? 2. Terus 3. Terus 6. Jadi faktor dari 6 apel adalah 1, 2, 3, 6. Nih, kalau untuk menggunakan media konkret atau pakai benda-benda seperti itu ya. Sekarang kita siapkan perkalian tabel. Oke, di sini kakak punya tabel perkalian cuma dari 1 sampai 10. Di sini disuruh cari faktor dari 16. Kita cari yang pertama pasti 1 kali 16. Kita cari di sini ada enggak yang hasilnya 16? Oh, ada nih. 2 kali 8, please 2 kali 8. Kita cari lagi di perkalian 3 ada enggak yang hasil 16? Enggak ada hasilnya 16. Nih ada nih 16. Berapa? 4 kali 4. Enaknya kalau kalian sudah hafal perkalian. Di perkalian 5 tidak ada, 10 enggak ada. Oh, ini ada nih. Perkalian 8, 8 kali 2. Oh, sama aja dong ini. Tinggal dibalik. Kita nggak usah tulis ya yang sama. Ada lagi? Oke, nggak ada lagi. Berarti faktor dari 16 adalah 1, 2, 4. 4 lagi dong, Kak. Gak usah, kan udah ada. 1 aja ditulis ya. 8 sama 16. Gitu ya kalau mau cari di tabel perkalian. Berarti kalian siapkan dulu tabelnya. Seperti itu. Oke, sekarang kita pakai perkalian ya. Faktor. Nah, cara mencari faktor dari 28 adalah kita coba dulu biasa dari 1. Angka 1. 1 udah pasti dikalinya 28. Cari yang hasilnya 28. Hasil perkaliannya 28. 1 kali 28. Kita coba lagi 2. 2 ada nggak ya? 2 kali berapa? 2 bisa. 2 kali 14. Hasilnya 28. Ada lagi kah yang hasil perkaliannya jadi 28? 4 kali 7, 28. Oke, cukup. Berarti faktornya ada 1, 2, 4, 7, 14, 28. Kita tulis 1, 2, 4, 7, 14, 28. Nah, ini faktor dari 28. Kak, tapi aku nggak tahu perkalian apa aja yang hasilnya 28. Kalian bisa lihat di tabel perkalian. Perkalian 1, perkalian 2, sampai perkalian 10 boleh dilihat di sana. Kemudian, faktor dari 15, kita coba udah pasti 1 ya. 1 dikali berapa? Jelas dikali 15 angkanya. Ada lagi enggak yang hasilnya itu 15? Berapa kali berapa yang hasilnya 15? Jadi kita cari perkalian 15. Berarti ada 3 kali 5. Oke, udah. Berarti faktor ada 1,
3, 5, dan 15. Jadi 1 selalu ada sama angkanya. Ini faktornya. Faktor dari 15, 1, 3, 5, 15. Seperti itu. Sekarang kita cari faktor yang sama. Kalau tadi kan faktor dari satu bilangannya aja. Sekarang kita cari faktor yang sama dari si 6 dan si 8. Nah, caranya satu-satu dulu. 6 tadi berapa aja? 1 dikali 6. Perkalian yang menghasilkan 6. Terus 2 dikali 3. Ada lagi nggak? Ini tahu dari mana sih, Kak? Ini kali ini dikali ini. Lihat di perkalian, di tabel perkalian. Kalian boleh lihat. Kalau nggak di video ini, nanti ada tabel perkalian. Di situ cari perkalian yang hasilnya 6 berapa kali berapa? 1 kali 6, 2 kali 3. Berarti faktornya itu 1, 2, 3, sama 6. Ini faktornya. Sekarang 8. Cari perkalian yang hasilnya 8. Pertama 1 kali 8 dulu ya. 8. 2 ada enggak? 2 kali 4. Ada lagi? 4 kali 2, Kak? Oke, sama aja dibalik. Oke, gitu ya. Kalau udah dibalik nggak usah, nggak apa-apa. Udah nggak ada lagi, berarti 1, 2, 4, 8. Ini punyanya 6, ini punyanya 8. Kita cari yang sama. Mana yang sama nih? 1. Kita tulis 1. Mana lagi? Oke, 2. Kita tulis 2. Ada lagi yang sama? 3 nggak ada, 4 nggak ada, 6 nggak ada. Oke, yang sama jadi 1 dan 2. Itu faktor yang sama. Sekarang kita coba lagi ya, mencari faktor yang sama dari 8 dan 10. Kita cari perkalian yang hasilnya 8 dulu. Tadi dimulai dari berapa ya? Dari 1 dikali 8. Hasilnya 8. Berapa lagi? 2 dikali 4. Oke, nggak ada lagi deh. Oke, lihat dicek perkalian ada nggak ya yang hasil 8. Kemudian berarti ini faktornya itu 1, 2, 4, 8. Ini faktornya si 8. Sekarang 10. Pasti 1 kali 10. Cari perkalian lagi yang hasilnya 10. 2 kali 5. Sudah cukup, nggak ada lagi dicari-cari. Berarti faktornya 1, 2, 5, 10. Di antara mereka berdua, mana yang sama? 1. Oke, kita tulis di sini 1. Terus mana lagi? 2. Oke, kita tulis 2. Ada lagi? 4 nggak ada, 8 nggak ada juga. Oke, berarti yang sama itu di 8 dan 10 adalah 1 dan 2. Seperti itu. Kalian boleh siapkan perkalian tabelnya ya. Boleh lihat di sana perkalian 1 sampai 10 gitu. Oke.